Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan qala al-imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, masih pada pembahasan tadlis. Beliau menyebutkan wa qad yuaddi tadlisul asma ila jahalati rawi as-siqah. Terkadang tadlis asma itu bisa menyebabkan seorang perawi yang thiqah menjadi majhul. Misalkan dia yang masyhur dikenal dengan Az-Zuhri misalkan, ya. Atau masyhur dikenal dengan Ibnu Syihab, kemudian dibawakan dengan nama kunyanya dia. Terkadang ketika dicek tidak masyhur kunya tersebut, sehingga seorang imam, seorang perawi yang thiqah dijadikan atau dianggap majhul. Fayuraddu khabaruhu as-sahih, sehingga hadis yang sahih tersebut akan ditolak. Fahadhihi mafsadatun. Nah, yang seperti ini mafsadah, kerusakan. Disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, hadhihi jinayatun uzma wa mafsadatun kubra. Tadlisul asma itu ya, bahaya. Walakinnaha fi ghairi jami'il Bukhari wa nahwihi, akan tetapi dalam selain Sahih Bukhari dan yang semisalnya dari kitab-kitab yang ishtarata sahibuhu as-sahih, yaitu kitab-kitab yang penulisnya mempersyaratkan itu buku sebagai buku sahih, alladzi taqarrara anna mawdu'ahu lis-sihhah, yaitu kitab-kitab yang semisal Jami'ul Bukhari atau yang selain Jami' Bukhari, maksudnya selain kitab Bukhari, dari kitab-kitab dan yang semisalnya itu maksudnya yang semisal selain Sahih Bukhari ya, yaitu kitab-kitab yang isinya itu memang kebanyakan dikatakan sebagai kutubus sahih. Dari sini bisa diambil ya ikhwan, maknanya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, kalau untuk perhatikan di sini ya, kata Imam Az-Zahabi, lakinnaha, ha kembali kemana? Mafsadatun, fahadhi mafsadah, tadlisul asma. Akan tetapi tindakan-tindakan tadlis asma ya, yang merupakan mafsadat ini ada pada ghairi Jami'il Bukhari ya. Tidak ada pada Sahih Bukhari, itu maknanya gitu. Berarti apa? Dalam Bukhari itu tidak ada istilah tadlis ya, tidak ada istilah tadlis. Wa nahwihi ya. Dan yang semisalnya disebutkan di situ, yang semisalnya apa? Alladzi taqarrara anna mawdu'ahu lis-sihhah, yang merupakan buku-buku isinya hadis-hadis sahih, yang penulisnya mempersyaratkan itu hadis sahih. Fa innar rajul ya. Contoh apa yang wa nahwihi alladzi taqarrara anna mawdu'ahu lis-sihhah, seperti Muslim,
termasuk juga Sunan Daruqutni, Sahih Ibnu Hibban, atau buku-buku yang sahih. Banyak, ada beberapa buku yang mereka mempersyaratkan sahih, tapi Sahih Ibnu Khuzaimah, tapi tidak selamat dari kritikan ya. Fa inna rajul qad qala fi jami'ihi haddatsana Abdullah. Ya. Dikarenakan orang itu, maksudnya Al-Bukhari, beliau ketika mengatakan dalam Sahih Bukhari haddatsana Abdullah, wa arada bihi Ibnu Salih Al-Misri, Abdullah bin Salih Al-Misri. Di situ disebutkan Katibul Laits, dhaiful hadits, hadithu yasluh lil i'tibar. Wa qad rawa anhu Al-Bukhari fi sahih ala sahih, lakinnahu yudallisu fa yaqul haddatsana Abdullah wa la yansibuhu huwa. Disebutkan haddatsana Abdullah dalam keadaan siapa dia? Abdullah Ibnu Saleh Al-Misri. Tidak disebutkan dengan nisbat. Jadi Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahih ya, pada riwayat yang sahih saja. Di situ disebutkan qad bayyana al-Hafidz fi hadis Sari an tilkal mawadhi allati ahmala al-Bukhari nisbata syekhihi hadza fiha. Jadi ada disebutkan oleh Al-Hafidz kenapa Imam Bukhari mengihmal gitu loh. Ada beberapa tempat tidak disebutkan nisbatnya. Jadi cukup haddatsana Abdullah. Sama lah kadang sebagian orang itu di kajian ada tahu-tahu misalkan Ustadz Fulan, kok siapa Ustadz Fulan? Oh gitu. Karena pernah ada lihat player, ya player. Ya, anda sebut saja mau gimana? Karena ini perlu kejujuran. Ya. Dulu orang-orang belajar jalur hadis ini sempat ada yang dibilang oleh sebagian ikhwan. Ya, anda sebut aja sebagian ikhwan di salah satu musola yang ada di Saku ini ngomong di Facebook, cepat sekali ya. Belajar sebentar udah diustadkan. Ya. Yang ngomong ini ya Ramadan tadi jadi ustad. Anda lihat Ustadz Abu Fulan, Anda lihat siapa? Pembina sekolah tunas ilmu. Oh ini Cak Firhan itu tukang gorengan kemarin jadi ustad. Sekarang kemarin yang mereka yang Ana bilang kita angkat Fulan ustad, Fulan ustad, Fulan ustad. Nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi itu ustad beneran. Ya enggak? Makanya jangan suka syab wasyatum, celah segala macam. Kemarin ketika muncul nama ada Ustadz Firhan, Ustadz Idil, Ustadz Syu'bah, Ustadz Fulan disuruh khutbah, banyak gerah dengan player ini tadi. Itu mereka pulang lagi bin 3 tahun lagi, itu pulang sekarang aja udah Ustadz beneran itu. Ya. Nggak didapati oleh pada orang-orang yang mungkin bergelar dengan gelar. Mereka sudah pernah mengenyamnya penderitaan rehla talabul ilmi, itu tidak bisa didapatkan dengan gelar doktor cuma sekedar online ya. Nah, itu gelar yang hakiki. Nah, jadi kadang orang untuk mentadlis itu tadi dia buat tadlis ya, apa namanya, kunyah. Jadi ada ustadz misalkan Fulan ini dikenal Pak Roni, nanti Ustadz Abu Abid ya. Nah itu tadi. Makanya apa ya, laita haula yashtagiluna bima yanfa' indahum ya. Kalau seandainya mereka menyibukkan dengan yang bermanfaat bagi mereka, talabul ilmi, sibuk, enggak usah celah sana celah sini ya. Nah sempat chatting sama Idil kemarin, dulu sempat dia lah pas jadi marbut dulu kan kayak dianggap antum marbut segala macam. Ana bilang sama dia antum pernah dicela, dihinakan, antum pulang bikin orang ketar-ketir, awas antum tidak bikin ketar-ketir orang. Nah, dan memang motivasi anak kemarin itu berangkatin mereka ke Yaman itu kadang diantara sebabnya yang mendorong itu anggapan remeh sebagian orang. Nah Fulan belajar sebentar udah diustadkan ya, padahal ya mau gimana ya, masa seorang khotib gitu loh
Ya, ditulis Fiki gitu loh. Ya enggak, Yofin. Atau memang betul-betul mereka bisa khutbah, ya lumrahnya kita seperti itu, nggak ada istimewa ustadz itulah. Cuma mungkin sebagian orang kalau bilang sebut ustadz, ya mungkin dia memahami itu tadlis gitu loh ya. Ya nggak ada istilah istimewa. Orang udah tahu juga fulan. Cuma sekedar di kalangan awam udah khotib itu fulan, ustadz fulan. Atau orang umum pun seperti itu. Ya. Thayyib, mereka kemarin tidak layak dipanggil ustadz karena masih ikhwan, masih belajar. Tapi nanti tuh pulang injakkan kaki sebentar tuh ustadz yang layak. Hatta sekarang mereka udah bisa ngobrol sama orang Arab, beli ke warung udah bisa sama orang Arab. Iya enggak? Kita beli ke warung belum tentu, masih pelangap-pelongo. Datang syekh Indonesia kita ngomong aja masih gelagapan. Mereka itu beli Indomie udah baca bahasa Arab. Bahasa kasarnya seperti itu. Nah, jadi apa ya? Jangan terlalu banyak ihtiqar. Makanya la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang direndahkan itu jauh lebih baik. Ya. Dan sebatas anak belajar juga sama seperti itu. Dulu kadang kita awal-awal belajar itu ada orang yang mungkin sekelas kita menganggap kita itu tidak bisa apa-apa segala macam. Tapi dengan dalam waktu yang cukup lama thalabul ilmi itu bisa membuat orang yang mungkin kita anggap sepele itu terangkat. Dan itu bukan disebut tadlis. Ya, justru tadlis itu yang tadi masyhurnya dengan fulan ketika jadi ustadz ganti kunya dia. Ustadz fulan. Ya. Kadang sebagian orang itu ma ya'rif qadra nafsihi. Ya, ma ya'rif qadra nafsihi. Warada bihi Ibn Salih Al-Misri, dan yang dimaksudkan dengannya Ibnu Salih Al-Misri Katibul Laits ya. Di situ disebutkan penjelasannya ya. Wa qala haddatsana Yaqub yang dimaksudkan warada bihi Ibnu Kasib wa fihi ma lin, dan pada keduanya ada kelemahan. Di situ disebutkan Yaqub Ibnu Kasib dhaifun hadithu yaslu fi syawahid ahmalahu al-Bukhari fi mawdi'ain, al-awwal fi bab man syahida badran wa tsani fi kitabis shalah. Namun ya ikhwan, dari apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ini, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ada guru yang ditadlis sama Al-Bukhari. Namun di situ disebutkan ya oleh para ulama, walaupun yang pertama, apakah Bukhari seorang mudallis? Imam Bukhari tidak dikenal sebagai seorang mudallis. Nah, disebutkan oleh mereka para ulama yang seperti ini, mereka pun orang-orang yang muntaki. Ya, dalam artian riwayat yang dibawakan itu tadi adalah riwayat yang mereka itu kalau di luar Sahih Bukhari itu hadisnya bisa dhaif. Tapi ketika dalam Sahih Bukhari, disitulah yang disebut dengan tausiqun dimni. Ini hadis sebenarnya dhaif kalau di luar Sahih Bukhari. Tapi karena Imam Bukhari seorang yang muntaki dalam menetapkan dalam menyeleksi hadis, ya, sehingga hadis tersebut bisa makmul, bisa dianggap sahih. Walaupun dari jalan yang mereka seperti ini tadi, yang pada fihilin, karena dia walaupun kadang lin seorang perawi itu ada dhaif, namun ketika dalam Sahih Bukhari pada periwayatan tertentu, misalkan dari guru tertentu atau dari yang meriwayatkan syekh tertentu, itu bisa dikatakan hadisnya sahih. Difahami ya, Ben? Ya. Contoh gambaran kita zaman sekarang. Itu fulan dikenal sebagai orang ahlul ahwa'i wal bid'ah lah. Boleh kita istifadah sama bukunya dia? Jelas tidak boleh. Ditahdzir, dia ditahdzir. Tapi ada seorang mungkin ustadz yang muntaki sekali. Dia memandang buku ini pada bab ini itu buku bagus.
Ya, buku yang bagus. Nah, ketika seorang ustadz ini tadi mengambil istifadah dari buku ini, bahkan mungkin membacanya, menukil, yang pertama, jangan antum fahami itu tazkiyah untuk muallif. Kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, naqli an ba'di ahlil ahwa'i wal bid'ah laisat tazkiyatan lahum. Bukan tazkiyah terhadap mereka. Kata beliau, ana membawakan seperti itu mimba riwayah. Itu jaiz dari kalangan salaf, nukilkan. Kenapa? Karena memang betul benar. Makanya antum jangan heran di sebagian buku-buku kita, buku-buku para ulama kita kadang dinukilkan dari bukan salafi. Ada sufiyah, ada asyairah. Tapi kalam yang dibawakan tadi benar. Difahami. Nah, ini poin penting. Ya. Jadi jangan langsung menghukumi. Wah, ini ngambil manhabba wa dabbah, atau dihukumi apa? Ini perawinya seorang syekh ini ngambil dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, seperti itu. Jangan dihukumi seperti itu. Mungkin ada tujuan tertentu. Sama-sama seperti Al-Imam Bukhari ketika beliau menyebutkan haddatsana Yaqub, bukan yang diinginkan beliau ingin mentadlis. Memang mungkin perawi yang dhaif. Beliau sebutkan haddatsana Yaqub, tapi bukan keinginan beliau ingin mentadlis segala macam. Mungkin ada tujuan-tujuan yang lain. Itu semua akan bisa diketahui dari mana? Diketahui oleh para ulama yang betul-betul mentatabbuk bagaimana Sahih Bukhari. Ya. Mungkin bisa dilihat di keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dalam Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari. Kenapa alasan Al-Imam Al-Bukhari mengihmal gitu loh. Ini kan tadlis asma ya. Mengihmal tadlis asma. Kalaupun seandainya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan haddatsana Abdullah ibn Salih Al-Misri dengan dinisbatkan jelas, orang langsung baca Abdullah bin Salih Al-Misri, itu perawi yang dhaif. Tapi itu tadi kaidahnya. Ketika dia berada dalam Sahih Bukhari, di situ ada istilah tautsiqun dimni. Riwayat itu tadi ya. Ingat, jangan antum fahami seluruh riwayat ini dia riwayat tadi, karena Imam Bukhari selektif dalam membawa hadis-hadis atau membawakan hadis yang dalam Sahih Bukhari. Jelas? Kadang ya, dibawakan dalam Sahih Bukhari, riwayatnya dia ini tadi bukan pada umdah. Kalau dalam Sahih Bukhari itu umdah itu yang misalkan bab itu hadis yang pertama, itu umdah. Kemudian dibawakan sanad-sanad beberapa hadis lagi, matannya sama, lafadznya sama, tapi dari berbagai jalan yang ada di bawah. Nah, kadang itu cuman syawahid. Ya, syawahid penguat untuk riwayat yang pertama tadi. Wa bikulli hal. Nah, ini tadi. At-tadlis munafin lil ikhlas. Kata Imam Az-Zahabi, tadlis itu bisa meniadakan keikhlasan. Bisa meniadakan keikhlasan. Karena mungkin Yovin ini kurang laku dia kalau kalau dia pakai kajiannya Ustadz Yovin. Antum punyanya siapa, Pin? Anak antum siapa sih? Anak antum Yahya. Al Ustadz Abu Yahya. Ya kalau menurut anak ya, antum lah udah masyhur dengan nama itu tadi. Kalau seandainya mau sudah pakai nama-nama antum semuanya, tidak masalah. Ya. Harus bangga saja dengan nama kita yang mana yang masyhur gitu lah ya. Karena sebagian anak memang ada jumpai sebagian ikhwan-ikhwan kita nih mungkin agak malu jadi kontak person saja gitu, misalkan CP Ahyofin ya Abu Yahya aja, sehingga orang siapa lah ini ya, panitianya ya Abu Yahya, Yopin ternyata panitianya Roni. Ya menurut anak sih tidak perlu lah ya, ngapain mau minder-minder. Anak tugas panitia akhi, anak tugasnya sebagai ini, anak tugas sebagai ini, tidak masalah ya, nama-nama kita kok. Kalau kita mikirkan celaan orang, cacian orang, itu tidak akan sekelar ya. Nah, ini yang perlu difahami oleh banyak ikhwan. Nah, terus juga yang sebagaimana yang sering anak sampaikan tadi, ketika ada sebagian orang yang mungkin khutbah di sini atau mungkin anak
minta ta'awun, dibuatkan player, ya, ada tulisan Ustadz Fulan, Ustadz Alan. Ya, sebenarnya mohon maaf ya, sebenarnya orang yang kita suruh tuh, kalaupun dibandingkan sama pengkritik itu lebih layak dia dipanggil Ustadz. Ya benar. Bahkan kalau mau dibilang itu sama di sebagian sekolah, itu dia mungkin layak dikatakan Ustadz. Ya. Kadang kita ngamatin untuk di Palembang nih orang-orang yang tempat sekolah-sekolah sunnah segala macam itu, kalau mau dibilang, mohon maaf, nggak layak dipanggil Ustadz, nggak layak jadi kepala sekolah. Baca kitab aja nggak bisa. Nah itu tadi, nggak ngerti, ma'yarif an-nahu, nggak ngerti ini segala macam. Tapi dia kan Ustadz. Nah itu tadi. Kalau antum menganggap mereka sebagai ustadz di sekolahnya antum, pondoknya antum, kenapa kita mengangkat fulan pada saat khutbah dengan player ustadz, antum gerah, risih? Ghairu ma'qul. Mungkin ada bertanya, masa iya udah? Ya aduh. Screenshotnya masih ada. Fulan tahu kan? Fulan. Sampai ada ngomong, belajar sebentar saja sudah diangkat menjadi ustadz. Ya maksudnya anak-anak yang kemarin Firhan, Idil, Nasihin, banyak ustadz yang mimpin suruh khutbah. Ya enggak? Belajar sebentar menjadi ustadz. Sebenarnya ketika dibuatkan flyer mereka dikatakan ustadz, ya di flyer itu tadi. Ya mimbab apa ya? Al-ada muhakkamah. Adatnya orang kalau khotib dipanggil ustadz tuh, i'lan, gitu kan tuh, ya enggak Bin? Kalau ada kajian gitu kan, ada kajian, hadirlah kajian tauhid penyelamat umat, pemateri al-akh Yofin misalkan, agak kurang gimana gitu loh, ya enggak? Ada kita ya orang pematerian itu ustadz ya, ya toh, seperti itu. Kenapa anda risih? Sampai mengatakan ini udah masa belajar sebentar udah diangkat jadi ustadz. Kalau luar biasa omongan tuh, saut-sautan di Facebook. Tahu fulan. Tunggu tuh Nabi bilang. Dalam hati anak tuh lihat nanti. Tuh orang-orang yang antum bilang ustadz ini ustadz beneran loh. Tunggu sabar mereka pulang tuh ustadz beneran. Bahkan yang antum panggil ustadz yang sering antum ulang kajian itu belum tentu. Karena anak bingung kan sebagian ikhwan, serius. Ya. Sebagian ikhwan ya inilah kadang akal antum belajar sama anak, ya toh? Ya. Antum belajar sama anak. Antum dakwah. Ngajar. Ustad lah. Ya. Playernya ustad. Kajian di beberapa tempat. Orang itu fans sama antum. Ya. Nah itu kan dia fans sama antum. Ana agak jadi omongan lah. Nah, begini. Sampai ana bilang sama ikhwan, tuh tanyakan sama ustad, ya, bilang sama dia, pernah ada belajar sama ana? Ditanyain bener. Bilang antum misalkan di ikhwan yang Wandi misalkan jamaah antum, Wandi bilang sama Pak Ron, sebenarnya ustadz yang kita undang nih dulu belajar sama ustadz belajar. Masa iyo? Iya ada gelar cak ini. Ya, masa iyo? Tak percaya tanyain. Antum tahu tak? Pernah ngisi kajian kata anak. Sebelum ngisi kajian tuh datang dulu ke rumah belajar. Minta bacakan dulu buku tuh. Anak baca ke? Anak terjemah ke? Anak jelas ke? Ya. Jadi sebelum masyhur itu tadi, itu sudah pernah dulu sama kita. Tahu berapa kadar baca kitabnya, tahu kelemahan nahunya, tahu segala macam. Cuma masalahnya antum terlalu punya mindset negatif. Ya enggak? Sama Yofin mungkin wong mandang masuk anak belajar sama Yofin. Padahal Yofin belajar sama anak. Ya enggak? Kalau seandainya Yofin tadi buat guru-guru anak termasuk yang walaupun bukan di ma'hadnya dia.
Jadi kita tahu kadar kemampuan fulan, alan, itu tadi. Ya, rahimahullahu imra'an arafa qadra nafsihi. Yang ana maksudkan seperti ini ya ikhwan, bukan mimbab ihtiqar, bukan mimbab merendahkan orang, tapi yang ana inginkan masing-masing kita itu tahu kadar diri. Kalau kita tidak punya kemampuan, apa sebagian para ulama bilang apa? Man takallama fi ghairi fannihi atah bil ajaib. Orang kalau bicara bukan bidang dia, enggak usah nanti akan membawa apa? Sesuatu yang aneh. Kalau antum tugasnya antum cuma sebagai, maaf sekali lagi, cuma sekadar guru TK, ngurusi TK tuh be. Ya bener. Kalau babnya antum ini zaman dulu tuh lebih ngerti mereka para ulama. Fuqaha yatakallam fil jarhi wa ta'dil. Yang bicara tentang jarh wa ta'dil siapa? Muhadditsun. Yang mereka mensabar riwayat. Fuqaha ana ngerti. Mereka yatakallam fi dalalah. Ya enggak? Karena itu kemampuan mereka. Itu yang membuat mereka apa? Yang membuat mereka terpakai oleh umat. Fuqaha berbicara pada bab dalalatul alfaz. Muhadditsun berbicara dalam bab arwat. Walaupun kalau mau dibilang katakan mereka fuqaha juga ngerti. Ya enggak? Ngerti seperti Imam Ahmad, fuqaha muhaddits. Juga ada fuqaha yang juga ngerti ilmu hadis. Tapi ketika mereka menekuni dalam bidang tersebut, mereka fokuskan dengan bidang tadi. Ya enggak ya, Bin? Muhadditsun yang fokus dengan hadis. Bahas mereka lebih banyak bahas hadis. Apakah mereka enggak ngerti fikih? Enggak ngerti mereka fikih. Tapi mereka lebih menggeluti bidang itu tadi. Sekarang antum lebih menggeluti bidang apa? Wandi. Anak guru tahfidz, Ustaz. Urusan itu tahfidz. Tuh. Anak urusan anak nih, Ustaz. Jadi kepala sekolah anak ngurus di sekolah, ya buat kurikulum, mantauan, ya urusin gawe antum. Enggak usah tuh minta kalam fulan, alan, itu tidak direkomendasikan, itu nenek. Ente belajar di mana? Sebagian, ya ada yang sinis terhadap darul hadis ini, ya, yang luar biasa. Nah bilang, dalam keadaan lu pernah belajar di sini. Kalau seandainya antum sodori buku bin, tuh kitab baca tuh. Ana yakin belepotan dibandingkan antum jauh. Kalau ana mau katakan, kalau ana mau menjarah, malu tuh. Fulan tuh belajar di sini, enggak layak mengajar, enggak layak begini. Jangan terkecoh dengan gelarnya. Malu apa enggak? Malu. Kalau seandainya ana datangi antum mau ngapain sih? Ini baca nih. Nah, baca. Gurunya antum yang kalau bilang anu ini tadi gini baca kitabnya. Malu kan? Tapi masya Allah, naudzubillah. Kadang itu tadi hasad dan imah hasad, imah begini. Lah, ya akhi, barakallahu fik. Antum perlu fahami baik-baik yang belajar sama anak. Hasadnya antum itu tidak akan berpengaruh pada orang yang antum hasadi. Irinya antum tidak akan bisa memudaratkan dia. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Allah SWT menyebutkan orang kafir, meskipun makar mereka itu bisa menggoncangkan bukit, menggeser bukit, itu tidak akan bisa merubah ketentuan Allah SWT. Ngapain antum mau hasad, mau iri? Antum akan, kalau antum berupaya, ini antum tanamkan baik-baik pada antum yang belajar sama anak. Jangan sekali-kali antum menanamkan diri hasad sama orang lain. Ngapain antum iri sama dunia orang? Ngapain antum iri sama popularitas orang? Ngapa antum iri dengan orang? Orang itu lebih dari antum, pasti ada nilai lebih yang dia kerjakan. Ya benar, Ibn. Orang bisa dapat uang banyak, mungkin caranya dia lebih bagus dibanding cara antum. Ya apa tidak? Orang mungkin dalam sisi belajarnya, masya Allah, cepat sekali itu. Mungkin cara belajarnya lebih baik dibanding cara belajarnya antum. Antum belajarnya anget-anget tai ayam. Kalau orang anget kuku bener, anget air anget, bukan anget-anget tai ayam itu tadi. Istilah Palembang kita angan-angan tai ayam itu sebentar, Wandi. Anda enggak istilah tempat antum? Ada juga? Ya, angan-angan tai ayam itu istilahnya sebentar. Belajar sebentar hilang.
Kadang sebagian orang itu betul-betul ada yang nyimpan hasad, iri. Lihat sebagian orang-orang yang belajar di sini dalam bentuk lama, dia menghasilkan indah hasilah, mungkin segala macam, gerah. Ya, sebenarnya ngapain nanti mau hasad? Salah ente. Lu belajar dulu sebentar, sekali dua kali, ngilang. Orang belajar terus, dia bisa ini. Nah itu yang jadi sebagian orang ya kurang bisa memahami. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, ada buku ya kan, anak sempat kebaca, pokoknya ada di salah satu grup judulnya Tahasudul Ulama, contoh-contoh saling hasadnya para ulama. Itu di kalangan para ulama masyayikh ada. Benar sadaqah rahimahullah Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Ma khala jasadun min hasadin. Ya, kalau sekelas para ulama tidak menutup kemungkinan ada hasad, ada iri, maka di manusia juga sama seperti itu. Makanya ikhwan, kalau bisa serapi mungkin antum menyembunyikan nikmah. Antum punya apa itu, sebisa apapun antum sembunyikan. Punya harta, punya duit, antum bisa sembunyikan. Nggak usah lebay dengan gaya kehidupan. Ya, wah ini misalnya itu jalan-jalan kemana gitu loh kan, atau mungkin makan apa gitu loh. Nah itu mengkhawatirkan orang itu hasad. Yang benar, kok si fulan gitu ya, ana enggak. Nah, itu hati-hati yo lebih yang hasad. Dan musuh antum, kalau udah ketemu orang hasad, ada orang hasad sama antum mau kemana pun, orang hasad itu tidak akan bisa berhenti dari orang yang dihasatinya terhadap mahsudnya tadi sampai orang tersebut mati. Ya. Itu kan orang yang hasad itu muncul adamul iman bil qadar. Maksudnya itu iman al-kamil ya, iman yang sempurna. Itu tidak ada. Dan bahaya juga kalau orang yang hasad tadi khawatir ada bawaan penyakit ain, itu bisa kena ya. Yang dibilang sama Ustadz Firanda bisa melalui foto itu ternyata memang benar juga ada sebagian. Jadi memang ada melalui mar'i, pandangan, bahkan bisa melalui masmu. Karena sempat kebaca ada nukilan dari Ibnu Qayyim. Makanya yang dulu anak awalnya nggak percaya yang masa foto saja bisa memungkinkan. Itu tadi. Semata-mata surah itu bisa menyebabkan orang lain kena pandangan ain. Tapi kan kita Indonesia ini kan enggak biasa enggak biasa diekspos, enggak biasa mendeteksi itu ain. Sekelas Syekh Sulaiman Ruhaili itu, beliau pernah cerita kena ain sedang khutbah. Ada di YouTube, beliau bilang, saya naik, terus tiba-tiba kata beliau, saya tidak bisa bicara. Saya duduk, saya ruqyah diri sendiri, duduk lebih kurang keringatan badannya. Beliau sadar, mungkin ada orang terlalu kagum. Ini ada, wah Syekh, tadi kan ain kan ada dua, hasad sama al-i'jab, terkagum terhadap yang dilihat sama dia. Itu bahaya juga. Makanya didoakan keberkahan itu tadi. Nah, penyakit ain itu kan kalau bahasa simpelnya tuh radiasi dari orang yang berpenyakit tadi. Dia punya jiwa kotor. Nah, disebutkan oleh Al-Munawi atau siapa gitu loh. Jadi proses hasad itu adalah ain itu jadi dari radiasi badannya orang. Itu tadi. Nah, dari radiasi tadi kayak jadi ada jiwa yang kotor pada jiwa dia tadi. Nah, ketika ada hasad atau ada mu'jab dengan sesuatu, nah itu akan berdampak pada orang lain. Nah, sebenarnya di ruqyah itu dianya.
dianya diruqyah, dihilangkan itu tadi. Selain orang yang kena tadi, jadi dia juga harus diruqyah. Cuman kan susah nyarinya, makanya tidak ada tukang ruqyah itu. Rehab hati pun belum bisa mendeteksi siapa kena penyakit ain. Dia yang paling bisa punya indikasi orang yang orang yang terkena. Yang anu itu kan tidak tahu kita. Mungkin kan antum ada, mungkin ana, mungkin fulan. Semua itu kan balik ke takdir. Makanya kalau tahu tuh orang. Kalau di Yaman ada dulu pernah penyakit ain, orang tersebut pokoknya sakit dijauhi orang dia. Ngeri orang, saking ngerinya itu. Mungkin kalau ibaratnya tuh pecah. Kalau dia muji kalau anu tuh buat uang takutan. Nah itu tadi. Dulu ada namanya di Fuse dulu Ahmad Syufan. Dia hafal kutubus sittah itu. Mungkin hilang. Kena ain katanya. Ngeblank bener. Hilang. Dia cerita kena ain. Ya mungkin orang terlalu kagum kan. Wow itu tadi. Di sini disebutkan wa bi kulli halin at-tadlis munafin lil ikhlas lima fihi minat tazayyun. Tadlis itu meniadakan keikhlasan. Kenapa? Karena pada tadlis tersebut ada padanya terdapat tazayyun, bagus-bagusi bahasa kita, ngias-ngiasi. Nah, difahami ya. Jadi cak nutupi gitu loh. Nutupi si perawi ini tadi. Nah, atau ada unsur apa namanya? Takfir syuyukh kan, itu kayak gayanya kan. Contoh misalkan Yofin ini tadi belajar sama anak misalkan, dia nukilkan guru Al-Ustad Abdurrahman Al-Andonisi, siapa? Kemudian belajar ini kayaknya kitab lain belajar Ustaz Abdul Hajjad, wong taunya Ustaz Abdul Hajjad, yang ini lagi yang salin lagi seperti itu. Ustaz Abu Umaymah, nah mana anak, terus ternyata satu orang gurunya dibilang ada 5, satu orang itu tadi. Nah, itu kan ada kesan apa? Tazayyun. Itu bagus-bagus terkesan atau apa? Gurunya itu banyak, difahami? Nah itu yang kata Al-Imam Az-Zahabi ya, ada munafin lil ikhlas tadi, memberikan kesan ya. Adapun antum di ustad ya, menurut anak itu tidak tadlis sih, tidak tadlis. Suruh khotib itu ada Ustadz Yofin ya, cuma sekedar gitu aja sih. Antum dirugikan toh. Kira-kira antum ketika lihat player ada daurah hadis itu ada khotib fulan, antum kok gerah, antum merasa dirugikan? Itu tidak juga ngambil kajian antum. Ada nggak kajian yang diambil? Tidak ada. Itu mereka cuma khutbah di daurah hadis. Tidak juga ngisi kajian tempat antum. Kok antum yang gerah? Ya, ini sebagian orang-orang yang kalau anak pandang tuh tidak masuk akal. Bahkan di suatu tempat, di suatu masjid itu, anda lihat fulan. Kan antum tahu yang antum belajar sama anak itu. Ada fulan. Sempat anak mau japri. Mendingan Yopin kata anak dibandingkan dia. Ya, mau belajar sama anak kok, anak tahu kemampuannya. Jadi ada ikhwan, khotib gitu loh. Ini khotibnya fulan gitu loh. Ustadz fulan. Ya karena ngajar di salah satu sekolah yang berbasis sunnah kalau bisa katakan ya, dan fulan dalam hati anak tuh, nah sepan anak capri tapi anak hapus jadi fitnah, karena anak tahu lah kemampuan bin. Antum yang belajar sama anak kan anak tahu orang yang paling ngerti tentang antum itu gurunya antum. Dari mana kok bisa ngerti? Antum kan belajar tahu kemampuan, daya tangkap segala macam. Nah itu tadi fulan. Cuma ya itu tadi, orang kan kadang mandang itu bukan dari apa kemampuan. Nah itu musibah bagi antum ya bin. Orang tuh sekarang nih ikhwat itu ndak mandang di kemampuan. Itu tadi mandang tuh di mana dia bertengger. Ya enggak? Siapa yang mempromosikan? Nah itu tadi.
Kalau bertengger di suatu lembaga sekolah yang dianggap besar dan terpromosi, nah itu tadi sudah ada tausiqun dimni, ya, tausiqun dimni, oh fulan ustad, padahal maaf ya bukan kita di sama antum tuh layak di apa, jadi muridnya antum lah kelasnya tuh kalau bahasanya seperti itu. Nah cuman itu tadi ya. Temen anak terlalu sudahlah biar cuman sekedar khutbah kok, bukan kajian bahas kitab ini kasih itu. Kita ndak ada tasamuh, cuman orang aja yang gerah ketika ngelihat ada vlieger dari hadis si fulan tunjuk khutbah, alan khutbah si A, si B, si C. Kok jadi sebentar bela banyak jadi ustaz segala macam. Ya, kata anak. Ndak perlu biasalah hal seperti itu. Masa terlalu gerah. Allah taala langsung. Ya, difahami ya. Jadi bukan tadlis ketika antum dibuatkan player fulan ustaz fulan. Gimana lagi? Ini apa? Pembahasan mu'allal. Wah, ini besok aja ya. Ini agak mutarib mu'allal ya. Perlu baca lagi. Naktafi bihadzal qadar.